Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya M. Sandi Oktaviano, mahasiswa Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Lampung, dengan nomor NPM 235920100085. Program Studi Teknologi Informasi B, semester 3. Di sini saya akan membacakan dan memberikan sedikit penjelasan dalam pembahasan sebuah topik yang sangat penting dalam dunia bisnis dan teknologi, yaitu analisis penyebab kegagalan implementasi perencanaan sumber daya perusahaan, atau sering dikenal dengan istilah ERP, Enterprise Resources Planning. Video ini juga sekaligus menjadi tugas ujian akhir semester mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Alif Ilham Akbar Fatriansyah, MSA. Pendahuluan, implementasi ERP sering dianggap sebagai solusi utama untuk meningkatkan efisiensi operasional, integrasi data, dan pengambilan keputusan strategis dalam sebuah perusahaan. Namun, kenyataannya, banyak proyek ERP yang mengalami kegagalan, bahkan sebelum mencapai tahap implementasi penuh. Yang akan kita bahas di sini diantaranya apa itu ERP dan pentingnya dalam sebuah perusahaan. Kedua, penyebab utama kegagalan implementasi ERP. Ketiga, studi kasus yang relevan. Keempat, strategi untuk menghindari kegagalan. Pertama, jadi apa itu ERP? Enterprise Resources Planning atau ERP adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, manufaktur, penjualan, dan manajemen sumber daya manusia ke dalam satu platform terpusat. Dengan ERP, perusahaan diharapkan dapat mengurangi duplikasi data, meningkatkan akurasi, dan mempercepat pengambilan keputusan. Namun, keberhasilan ERP tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada faktor manusia dan strategi implementasinya. Penyebab kegagalan implementasi ERP. Kegagalan implementasi ERP dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kurangnya dukungan manajemen. Implementasi ERP membutuhkan komitmen penuh dari manajemen puncak untuk mendukung perubahan budaya organisasi. Kedua, perencanaan yang tidak matang. Perencanaan yang terburu-buru atau tidak jelas sering mengakibatkan ketidakselarasan antara kebutuhan bisnis dan solusi ERP. Ketiga, resistensi dari karyawan. Perubahan sistem seringkali menimbulkan ketakutan atau ketidaknyamanan bagi karyawan. Nomor 4, pemilihan vendor atau sistem yang tidak tepat. Pemilihan sistem ERP yang tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis dapat menjadi bumerang. Kelima, keterbatasan anggaran dan waktu. Banyak proyek ERP gagal karena pembengkakan biaya dan keterlambatan jadwal. Sebagai contoh, kegagalan implementasi ERP di perusahaan besar seperti Bukalapak terjadi karena kurangnya pelatihan karyawan dan ketidaksesuaian antara sistem ERP yang dipilih dengan kebutuhan operasional perusahaan. Akibatnya, perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan dan harus kembali ke sistem lama mereka. Pelajaran dari kasus ini menunjukkan pentingnya pelatihan, komunikasi, dan evaluasi yang mendalam sebelum memilih sistem ERP. Lalu, strategi apa untuk menghindari kegagalan tersebut? Untuk menghindari kegagalan dalam implementasi ERP, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. 1. Lakukan analisis kebutuhan secara mendalam sebelum memilih sistem ERP. Kedua, libatkan semua pihak yang terkait, mulai dari manajemen hingga karyawan operasional. 3. Pastikan dukungan dari manajemen puncak untuk memastikan kelancaran implementasi. 4. Berikan pelatihan yang memadai kepada karyawan untuk mengurangi resistensi. Kelima, tetapkan target yang realistis terkait anggaran dan waktu implementasi. Sebagai penutup,
Implementasi ERP adalah langkah besar yang memerlukan komitmen, perencanaan matang, dan dukungan penuh dari semua pihak dalam organisasi. Jika dilakukan dengan benar, ERP dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Namun, tanpa perencanaan yang tepat, ERP bisa menjadi salah satu proyek yang paling mahal dan mengecewakan dalam sebuah perusahaan. Demikian presentasi ini, semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.